Perkenalkan, nama saya Kade Pasir Gunawan dari kelas 11 Pemasaran C. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu buyer persona. Nah, buyer persona merupakan representasi semi fiktif dari sebuah pelanggan ideal sebuah bisnis yang dibuat berdasarkan data nyata dan riset pasar. Dan buyer persona saya kali ini yaitu Ketur Simpen. Ketur Simpen merupakan laki-laki yang sudah berusia 45 tahun, sudah menikah dan tinggal di Bayuning Utara. Beliau bekerja sebagai wirausahawan dengan penghasilan 2,5 juta per bulan. Tujuan hidupnya yaitu membahagiakan keluarganya dan menyekolahkan anaknya setinggi mungkin dengan nilai utama keluarga, pendidikan, dan kasih sayang. Nah, beliau juga memiliki akun media sosial yaitu Facebook dan YouTube yang dimana beliau mengikuti akun Kerajaan 5 Menit dan Maho BTM. Dan beliau juga melihat berita melalui situs berita newsgoogle.com. Nah, beliau juga memiliki beberapa tantangan, yaitu yang pertama, kesulitan untuk berjualan di tepi jalan. Nah, lalu juga beliau memiliki ketakutan, yaitu yang pertama, takut melihat anaknya mengalami kesulitan hidup. Lalu yang kedua, takut tidak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga mereka. Nah, beliau juga memiliki beberapa keraguan dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu yang pertama, ragu untuk mengambil sebuah keputusan karena khawatir dengan kondisi anak-anaknya. Lalu yang kedua, cenderung lama untuk mengambil sebuah keputusan karena takut keputusan berdampak besar bagi keluarganya. Nah, beliau juga dulu bersekolah di SMA Seluas Saraswati dan memiliki moto yaitu berdoa dan berusaha adalah langkah baik untuk meraih sukses. Nah, lalu buyer persona selanjutnya adalah Igede Merta. Igede Merta merupakan laki-laki yang berusia 52 tahun, sudah menikah dan tinggal di Taman Sari. Lalu ia bekerja sebagai wirausahawan yang mendapatkan gaji sekitar 7 juta per bulan. Nah, ia pun juga mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, hidup sederhana dan bahagia. Lalu yang kedua, semua kebutuhannya tercukupi. Lalu ia juga mempunyai nilai-nilai, yaitu yang pertama, keluarga harmonis. Lalu yang kedua, ketulusan. Lalu yang ketiga, tanggung jawab. Nah, ia pun juga memiliki beberapa tantangan, yaitu yang pertama, untuk tidak membuat istrinya marah, lalu yang kedua, untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Nah, lalu juga dia mempunyai beberapa ketakutan, yaitu yang pertama, takut jika istrinya merajuk, lalu yang kedua, takut jika belum menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ia pun juga menggunakan media sosial, yaitu Facebook, dan mengikuti akun Andi Karyasawayan, dan biasanya dia melihat situs berita dari kompas.com. Nah, ia pun juga memiliki beberapa keraguan dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu yang pertama, ragu untuk mengambil sebuah keputusan karena takut istri marah, lalu yang kedua, cenderung cepat untuk mengambil sebuah keputusan karena untuk menjaga rumah tangga. Nah, ia pun juga bersekolah di Sekolah Menengah Industri Pariwisata, dan ia pun juga punya moto, yaitu 3 hal yang membuat orang sukses, yaitu pertama, tidak minum, lalu yang kedua, tidak judi, dan 3, tidak bermain wanita. Nah, buyer persona kita selanjutnya adalah Kade Bagus Cahya Adi Pradana, yang merupakan laki-laki berusia 16 tahun dan tinggal di Jeneng Dalem, dan masih berstatus sebagai siswa di SMK Negeri 1 Singaraja. Namun, dia sudah memiliki pekerjaan yaitu wirausaha dan buka warung kecil yang mendapatkan keuntungan 1.500.000 per bulan. Nah, ia pun juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, ingin menjadi pengusaha yang sukses. Lalu yang kedua, ingin meraih kesuksesan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, nilai-nilai yang didapat, yaitu yang pertama, pantang menyerah. Lalu yang kedua, kerja keras. Lalu yang ketiga, kemandirian. Nah, ia pun juga memiliki media sosial, yaitu Instagram, dan mengikuti akun Orovi, dan melihat situs berita di newsgoogle.com. Nah, ia pun juga memiliki beberapa tantangan, yaitu yang pertama, untuk menyelesaikan tugas sekolahnya tepat waktu, lalu yang kedua, menyelesaikan masalahnya dengan keluarga. Nah, ia pun juga memiliki beberapa ketakutan, yaitu yang pertama, takut akan hasil belajarnya yang jelek, lalu yang kedua, takut jika hasil belajarnya mengecewakan orang tua. Nah, ia pun juga memiliki keraguan dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu yang pertama, menunda tugas saat tertekan, lalu yang kedua, butuh dorongan dari teman atau guru, lalu yang ketiga, baru bertindak saat diberi dorongan dari teman atau guru. Dan dia juga punya sebuah moto, yaitu jadilah diri sendiri, jadikanlah makian dan cacian sebagai motivasi. Nah, buyer persona selanjutnya adalah Putu Surenata Astawa. Nah, ia adalah seorang laki-laki berusia 16 tahun yang tinggal di Bayuning. Dan dia berstatus belum menikah, tapi dia seorang siswa di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, ia pun juga memiliki tujuan, yaitu ingin menjadi desainer grafis yang sukses dan ingin karyanya dikenal oleh semua orang. Nah, dan nilai-nilai yang didapat adalah kreativitas, penghargaan dalam berkarya, dan ketulusan dalam berkarya.
Dia pun juga memiliki media sosial yaitu Instagram dan TikTok, yang dimana ia mengikuti akun teman-temannya, dan dia pun juga melihat situs berita di detik.com dan kompas.com. Nah, ia pun juga memiliki beberapa tantangan, yaitu yang pertama, kurang konsisten untuk belajar dan terus berkarya, lalu yang kedua, mudah bosan dan kurang fokus untuk membuat karya. Dan dia pun juga memiliki beberapa ketakutan, yaitu yang pertama, takut karyanya tidak dihargai dan takut usahanya tidak berarti. Nah, lalu ia juga mempunyai beberapa masalah untuk mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, sering overthinking karena takut usahanya itu sia-sia. Lalu yang kedua, ragu melangkah karena menganggap tidak ada yang menghargainya. Lalu yang ketiga, butuh tempat yang tenang untuk dorongan emosional agar dia bisa kembali fokus. Dan dia juga mempunyai sebuah moto, yaitu hidup sebagai desainer itu capek, tapi capeknya roid. Karena setiap garisnya dan warnanya itu adalah sebuah perjuangan. Nah, buyer persona selanjutnya yaitu Kade Putra Purnamayasa. Ia adalah seorang laki-laki berusia 16 tahun yang tinggal di Taman Sari. Ia belum menikah atau memiliki pekerjaan, tapi dia adalah seseorang siswa di SMK Negeri 1 Singaraja. Nah, dan dia pun memiliki tujuan, yaitu yang pertama, membangun rumah untuk kedua orang tuanya, dan lalu bekerja di luar negeri untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ia pun juga memiliki media sosial, yaitu TikTok, dan mengikuti akun Maunesia, dan dia pun melihat situs berita di cnnindonesia.com. Nah, ia juga memiliki beberapa tantangan, yaitu yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan temannya, dan dia pun juga memiliki ketakutan, yaitu yang pertama, takut merasa sendiri, dan yang kedua, takut tidak punya teman untuk berbagi cerita. Nah, ia pun juga memiliki beberapa keraguan dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu yang pertama, takut untuk mengambil keputusan karena takut akan memperburuk sebuah hubungan, lalu yang kedua, butuh dukungan dan persetujuan dari sebuah teman, lalu yang ketiga, baru bertindak saat tidak merasa sendirian. Nah, dia juga mempunyai sebuah moto, yaitu tetap semangat untuk hidup karena kita hidup untuk menjadi orang kaya. Nah, buyer persona selanjutnya yaitu Kade Agus Kusuma Arta. Dia adalah seseorang laki-laki yang berusia 16 tahun yang tinggal di Jalan Pulau Buton. Dia belum bekerja ataupun belum menikah, tapi dia adalah seseorang siswa di SMK Negeri 1 Singaraja. Nah, ia pun memiliki tujuan, yaitu menjaga stabilitas finansial dan emosional dan membahagiakan orang tua, yang dimana nilai-nilai yang dapat yaitu keluarga dan pertemanan, kemandirian, dan apresiasi diri. Nah, dia pun juga memiliki media sosial, yaitu Instagram, TikTok, dan X, yang dimana dia mengikuti akun yaitu Elevate, Your Mind, dan Level Up Room, yang dimana dia juga melihat situs berita di newsgoogle.com. Nah, dia pun juga memiliki tantangan, yaitu yang pertama, menghadapi tekanan sosial dan overthinking, beserta menentukan jalur karir. Dan dia pun mempunyai ketakutan, yaitu yang pertama, gagal dan tidak punya arah hidup, yaitu yang kedua, mengecewakan orang tua, lalu yang ketiga, tertinggal oleh teman-temannya. Dan dia pun juga memiliki keraguan dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu yang pertama, takut gagal dan mengecewakan orang tua, lalu yang kedua, ragu untuk memilih karir yang tepat, lalu yang ketiga, takut merasa tertinggal atau tidak punya arah, lalu yang keempat, butuh dorongan atau validasi dari lingkungan sekitar. Dan dia juga memiliki moto, yaitu setiap puncak memiliki sebuah cerita. Begitu pula dengan hidupku. Sekian dari materi yang saya bisa sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.